Bai Shochun telah pergi dengan semangat tertinggi dan kembali dengan perasaan seperti berada di bawah laras. Setelah kembali ke pusat komandonya, dia memikirkan kembali prosesi jenderal utama dan merasa sangat jengkel. Jenderal besar, pikirnya, menggertakkan giginya. Kemudian dia mempertimbangkan bagaimana jenderal besar itu berjalan bersama dengan pengawalan 10 kolonel. Sementara dia sendiri hanya seorang kolonel. Aku tidak bisa menerima ini. Saya harus menjadi jenderal besar. Dengan itu, matanya mulai bersinar dengan tekad. Selama setengah tahun berakhir, dia hampir tidak menghabiskan waktu untuk berkultivasi, juga tidak pernah meramu. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menikmati keuntungan menjadi kolonel. Namun pada saat ini, dia telah menerima pengingat yang tajam bahwa menjadi seorang kolonel bukanlah akhir dari garisnya. Sekarang gagasan itu menjadi seorang jenderal besar sedang mengaduk-aduk dalam benaknya. Dia memikirkan kembali bagaimana Bailin mendolongnya untuk bekerja keras untuk dipromosikan. Jika aku pensiun sebagai jenderal besar, gumamnya, maka ketika aku kembali ke sekte, aku akan menjadi panatua di Hall of Stelvine. Menyadari bahwa dia tidak memiliki semua informasi yang dia butuhkan, dia memutuskan untuk pergi keluar dan menanyakan beberapa hal. Yang benar adalah bahwa hal-hal seperti itu bukan rahasia di dalam 5 legiun dan sebenarnya cukup terkenal. Hanya perlu sedikit meminta sekitar Baseotun untuk mendapatkan semua informasi yang dia cari. Panatua di Aula Vena Baja memiliki posisi jauh di atas panatua biasa. Bahkan, mereka berada pada tingkat yang menempatkan mereka hanya sedikit di bawah pemimpin sakte. Sebuah fakta yang membuat Bai Shochun terengah-engah dan sangat tersentuh. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah pemimpin sekte langit berbintang yang sedang kita bicarakan. Dia hanya dalam tahap Nation Seoul, tapi dia bisa masih dalam proses. Posisi yang sangat tinggi dan para penatua di Aula Vena Baja berada di bawahnya. Bai Shochun hampir tidak percaya pada awalnya, tetapi setelah menyelidiki lebih lanjut, dia menjadi mengerti mengapa itu terjadi. 5 legiun beroperasi di luar kendali pemimpin sekte. Bahkan dewa yang ditempatkan di tembok besar hanya ada di sini untuk mengawasi berbagai hal. Satu-satunya orang yang secara langsung mengendalikan 5 legiun adalah Patriark, dewa setengah dewa. Alasan Hall of Stelvine begitu kuat adalah mereka hanya mengikuti perintahnya. Bai Shochun keduanya terpengaruh dan juga berdebar. Jika dia entah bagaimana bisa berhasil menjadi seorang jenderal besar, maka ketika komisinya naik dan dia kembali ke sekte, dia bisa mendapatkan satu set 5 elemen jiwa binatang buas dan melangkah ke tahap Nation Seoul. Selanjutnya, dia juga bisa menjadi panatua di Hall of Stelvine. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki posisi yang sangat tinggi, lebih tinggi dari para panatua biasa di sekte ini. Tidak hanya itu, akan menjadi bantuan besar bagi sekte penangkal sungai, tetapi juga akan sangat bermanfaat bagi tingkat pribadi. Gagasan belaka membuat jantungnya terbakar dengan antisipasi, ke titik di mana matanya berkilau dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Aku benar-benar harus menjadi jenderal besar, katanya menampar pahanya. Sekarang setelah dia menatap tujuannya, itu segera menyebabkan kecemasan baru. Lagi pula, dia sudah menghitung beberapa banyak kredit pertempuran yang diperlukan untuk menjadi seorang jenderal besar, yang lebih dari 100 kali jumlah yang dia dapatkan dalam pertempuran besar itu. Pada bagian yang lebih baik dari tahun yang telah berlalu, sejak itu, tidak ada pertempuran besar yang terjadi. Lebih dari sebulan berlalu, dan dia semakin tertekan. Akhirnya, dia naik ke puncak tembok besar dan memandang ke arah Widland. Sayangnya, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap pasukan besar mereka akan kembali. Kenapa mereka tidak menyerang? Katanya sambil berdiri sambil menghela nafas. Sialan, saya tidak punya banyak waktu untuk bekerja. Hanya 7 atau 8 tahun lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya kira orang-orang liar dan penanam jiwa terlalu takut dan tidak berani datang bertarung. Para kultivator lain memperhatikan bagaimana dia bertindak dan mendengar desahannya yang konstan. Segera mereka mulai bertukar pandangan canggung. Sejauh yang mereka ketahui adalah hal-hal baik bahwa
Orang liar Widland tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, bagi Bai Shochun tampaknya tidak berpikir begitu, yang mereka anggap sangat aneh. Tentu saja, pemandangan dia tidak bertindak sedemikian rupa membuat beberapa dari mereka menghela nafas ke dalam dan merenung. Mengapa mereka tidak menyerang? Bukan karena kamu. Jika bukan karena Anda dan metode khusus Anda, mereka akan melakukan hal-hal seperti biasanya dan menyerang beberapa kali per bulan. Bai Shochun menunggu sedikit lebih lama, namun tidak ada perubahan. Setiap hari yang berlalu, ia terus mencoba memikirkan solusi untuk masalah itu, sampai matanya merah. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mempercepat. Baiklah, jika orang-orang liar bersikeras bersikap tidak kooperatif, maka aku hanya perlu memikirkan cara baru untuk mendapatkan kredit pertempuran. Saya benar-benar harus menjadi seorang jenderal besar. Dengan itu, ia menuju ke pagoda besar di tengah kota. Dari apa yang dia ingat terakhir kali dia pergi untuk bertukar kredit pertempuran, 5 legiun memiliki daftar eksekusi seperti yang dilakukan Widland. Mengambil kepala beberapa orang dalam daftar itu datang dengan imbalan yang besar. Sekarang aku seorang kolonel. Aku punya banyak ahli yang kuat di bawah komandoku. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa mendapatkan kredit pertempuran dengan bantuan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Shochun untuk mencapai distrik pusat dan pangkalan menara di mana sekelompok kultivator berkumpul. Ketika mereka melihat dia, mereka memberinya anggukan salam. Bai Shochun menatap mata di bagian atas menara, lalu mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim beberapa perasaan spiritual ke dalamnya untuk mulai menelusuri daftar eksekusi. Hal pertama yang muncul padanya adalah nama pertama dalam daftar. Begitu dia melihatnya, matanya membelalak. Nyonya Merah Debu. Informasi Nyonya Merah Debu jelas terdaftar di sana, tempat pertama. Dia memiliki basis kultivasi Dewa Rem dan adalah pejuang yang kejam, yang dingin dan kejam pada tulang. Bahkan ada pengingat bahwa dia dewa yang terbaik adalah menghindarinya dengan cara apapun. Jumlah kultivator yang dia bunuh sejak dia melakukan debutnya mengejutkan untuk dilihat, termasuk banyak kultivator Nation Seoul. Yang paling mengejutkan adalah dia bahkan belum berlatih kultivasi selama 200 tahun. Menjadi dewa begitu cepat, sepertinya hampir mustahil bagi Bai Shochun, terutama mengingat betapa miskinnya Widland. Tidak ada energi surga dan bumi di sana, hanya kekuatan jiwa. Namun, meskipun berada di dalam kondisi itu, Nyonya Merah Debu ini telah berhasil menetapkan langkah yang menantang surga dalam kultivasinya. Aku ingat Nyonya Merah Debu, Bai Shochun bergumam. Begitu dia fokus pada namanya, gambar muncul di benaknya. Itu menggambarkan seorang wanita muda lebih cantik dari Chen Mayao, mengenakan pakaian merah yang menonjolkan kecantikannya, namun membuatnya tampak sangat berbahaya. Aura membunuhnya sangat mengejutkan, meskipun itu hanya gambaran. Bai Shochun ingat melihatnya dalam daging selama pertempuran di luar tembok besar. Dia berada di tengah pertempuran Chen Hetien. Ketika dia benar-benar membuat langkah untuk mencoba membunuh Bai Shochun. Tentu saja, siapapun yang melihat nama Nyonya Merah Debu di daftar akan melihat gambar yang sama, yang dilihat Bai Shochun. Dia adalah sosok spektakuler yang memiliki hadiah di kepalanya, begitu tinggi sehingga mengejutkan untuk dilihat. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi jenderal. Jika tidak ada jenderal yang perlu diganti, maka legiun baru akan dibuat. Itu adalah hadiah yang bahkan melampaui cita-cita Bai Shochun untuk menjadi seorang jenderal. Begitu dia melihat hadiah itu, matanya menyala dengan hasrat dan iri hati. Namun itu juga menyebabkan dia mengerutkan bibir. Sangat bodoh. Satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan itu adalah dewa. Dan mengapa dewa ingin menjadi jenderal di pasukan? Bai Shochun menggelengkan kepalanya. Jika dia cukup baik untuk mengambil dewa, maka dia tidak akan duduk di tembok besar. Dia pasti akan kembali ke sekte penangkal sungai. Selain itu, ketika datang ke para dewa, mereka bukan tipe orang yang dia akan rela tersinggung. Sambil berdesah, dia melanjutkan untuk melihat nama kedua dalam daftar.
yang juga memiliki kultivasi seorang dewa, yang pergi dengan nama Taoist Waking Serangga. Jumlah poin jasa yang ditawarkan untuk kematiannya mengejutkan. Untuk sedikitnya terkejut, Bai Shochun terus masuk daftar. Segera dia mulai mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa nama dalam 30 besar adalah nama-nama Necromancer Nation Seoul. Meskipun beberapa nama di bagian bawah daftar adalah kultivator formasi inti, hadiah penghargaan pertempuran bagi mereka tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa perhitungan, Bai Shochun menemukan bahwa ia harus membunuh semua orang dari posisi ke-30 hingga tahun 200-an untuk mendapatkan kredit pertempuran yang cukup untuk menjadi seorang jenderal. Apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu, dia berpikir menghela nafas. Jelas dia harus menyerah pada gagasan membunuh orang di dalam daftar eksekusi. Itu terlalu berbahaya dari suatu usaha. Namun, memikirkan kehormatan, kemuliaan, dan manfaat yang datang dengan menjadi seorang jenderal besar adalah sesuatu yang tidak bisa ia hilangkan. Pasti ada cara untuk mendapatkan kredit pertempuran lebih banyak. Sakit kepala pikirnya. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini? Padahal satu-satunya hal yang aku kuasai adalah meramu pil. Tunggu sebentar. Itu tidak benar. Ada sesuatu yang saya kuasai. Berhenti di tempat, dia mengingat kembali waktu-waktu bersama Shao Tianzhou dan bagaimana dia menyebut dirinya orang suci cinta. Tiba-tiba jantungnya mulai berdebar. Melihat kembali ke daftar eksekusi, dia berkedip berapa kali, merasa agak sobek. Jangan katakan padaku bahwa untuk menjadi jenderal besar, aku harus mengandalkan daya tarikku untuk merayu Nyonya Merah Debu. Pikiran belaka membuatnya berduka karena marah. Itu terutama benar mengingat bahwa dia jauh lebih tua darinya. Meskipun dia cantik, siapa yang tahu ekstraksinya, macam apa yang dia miliki. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak rencana yang tampak seperti pengorbanan besar. Tidak layak. Pikirnya merasa lebih sedikit dari sebelumnya. Dengan itu, dia meninggalkan ide itu. Mungkinkah surga cemburu padaku, Bai Shochun? Apakah saya ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi jenderal besar? Merasa diliputi kesedihan, ia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke atas langit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berbalik untuk meninggalkan pagoda. Namun pada saat itu, salah satu kultivator di dekatnya membuka tasnya untuk dipegang dan menghasilkan kumpulan jiwa-jiwa pendendam. Tas-tas pegangan tidak bisa digunakan untuk menahan jiwa-jiwa pendendam untuk waktu yang lama, dan pada kenyataannya, jiwa-jiwa ini sudah mulai menjadi redup. Begitu mereka terbang ke tempat terbuka, gaya gravitasi muncul dari mata besar. Dalam momen yang paling singkat, jiwa-jiwa tersedot ke atas, yang tampaknya memeriahkan mata besar itu. Bai Shochun tiba-tiba berhenti di tempat, matanya semakin lebar. Jelas setelah mengembalikan semua jiwa pendendam, kultivator dari tadi telah diberi kredit pertempuran. Seketika, roh Bai Shochun terangkat. Matanya bersinar terang. Dia menampar matanya. Tentu saja. Bagaimana saya bisa lupa? Anda dapat menyerahkan jiwa untuk mendapatkan kredit pertempuran. Bahkan, selama Anda terus berputar dalam jiwa, kredit pertempuran Anda akan terus naik. Namun, hanya sesaat setelah bersemangat tiba-tiba dia merasa lebih sedih dari sebelumnya. Itu juga tidak akan berhasil. Bagaimanapun, tidak banyak pertempuran yang akan terjadi akhir-akhir ini. Yang berarti bahwa sangat sedikit jiwa di medan perang. Dia sangat mahir dalam merawat jiwa-jiwa, tetapi tidak punya tempat untuk melatih bakatnya. Sambil mendesah, dia berjalan dengan susah payah. Setelah kembali ke pusat komandonya, dia duduk di sana dengan frustasi, merenungkan masalah ini dari berbagai sudut. Pada akhirnya dia hanya bisa memikirkan satu solusi. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak jiwa, dia harus meninggalkan tembok besar dan pergi ke Widland untuk mencari mereka sendiri. Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu berbahaya. Tidak mungkin aku akan mengadili secara terbuka. Sambil mendesah, dia menyerah pada ide itu. Tidak lagi berminat untuk berjalan-jalan keluar pusat komando. Ia memutuskan untuk fokus pada pengembangan teknik hidup abadi yang tidak pernah mati.
Tingkat ketiga dari teknik Forever Life Forever adalah tendon abadi. Yang harus dia lakukan adalah mengubah bagian dari teknik itu dengan menggunakan kepalanya. Dan dia akan selesai. Saat ini ia memiliki banyak tanaman obat yang bisa dia gunakan untuk membuat pil obat. Namun, ia tahu bahwa kepalanya berbeda dengan anggota badan dan tubuhnya. Oleh karena itu, ia pergi berkultivasi dengan hati-hati. Setelah sedikit bekerja, dia dapat mengkonfirmasinya bahwa memang ada beberapa bahaya dalam menumbuhkan tendon kematian. Karena itu, ia merenungkan masalah ini selama beberapa waktu sebelum melanjutkan. Tak lama setengah tahun berlalu. Dalam beberapa bulan lagi Bai Shochun akan mencapai tanda 3 tahun di tembok besar. Ketika bulan-bulan berlalu, ada beberapa pertempuran di sana. Setiap kali pertempuran datang, Bai Shochun akan sangat bersemangat. Meskipun dia tidak akan berpartisipasi secara pribadi, bawahan yang akan bertarung, dan sebagai hasilnya, dia akan mendapatkan beberapa jiwa pendendam dan pertempuran kredit. Namun, ia masih sangat jauh untuk menjadi jenderal besar. Ketika dia hanya 2 bulan lagi dari tanda 3 tahun, dia bermeditasi di pusat komandonya, mengerjakan teknik hidup abadi yang tak pernah mati. Ketika dia menyadari bahwa dia 50% selesai dengan tendon kematian. Namun pada saat itulah mulai melambat dengan kultivasinya. Sangat berbahaya untuk bekerja di tendon kematian di kepala. Dan dia hampir jatuh ke dalam krisis mematikan pada saat beberapa kesempatan. Suatu hari, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang menyala merah di dalam tasnya. Terkejut, dia membuka matanya dari meditasinya dan melihat ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya, ingin tahu. Begitu dia membuka tasnya, lampu merah menyilaukan tumpah. Cahaya yang datang dari medali identitasnya. Ini bersinar, pikirnya. Ini adalah medali yang sama yang dia terima setelah membombardir kapal besar itu bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat di seluruh itu tidak pernah kehilangannya dan membiarkannya rusak. Jangan sampai dia tidak bisa masuk dan keluar. Selanjutnya, itu juga tiket kembali ke sekte. Dia tidak pernah melupakan peringatan itu. Setelah itu, ia bahkan telah melakukan beberapa percobaan dan telah mengkonfirmasi bahwa medali itu dibuat dengan cara yang membuatnya tidak mungkin untuk mempengaruhi itu dengan cara apapun. Sekarang, medali identitas yang sama itu bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Tetapi, yang membuat Bai Shochun heran dan cemas, dia menemukan bahwa medali giok itu memunculkan fluktuasi dari peledakan diri yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Pikirnya. Melompat berdiri, wajahnya jatuh. Tidak berani ragu-ragu, dia melemparkan beberapa akal surgawi ke dalam medali, di mana pesan muncul di benaknya. Kamu hanya punya 2 bulan sampai batas waktu untuk menyelesaikan misi pertamamu. Jika tidak ada catatan meninggal tembok besar, dalam waktu itu, medali giok ini akan hancur sendiri. Rahang Bai Shochun jatuh, dan matanya melebar. Setelah mengirim lebih banyak akal surgawi ke dalam medali untuk mengkonfirmasi bahwa dia telah menerima pesan dengan benar, dia mulai meneteskan keringat. Sialan. Saya tahu saya harus menjalankan 3 misi selama uji coba 10 tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang harus melakukan 1 dalam 3 tahun pertama. Kecemasannya segera mulai tumbuh ketika dia memikirkan prospek dari medali yang dihancurkan dan tidak dapat kembali ke sekte polaritas langit berbintang. Ini pemerasan, gumamnya. Yang benar adalah dia bukan satu-satunya di posisi ini. Ada beberapa orang terpilih lainnya yang tidak melakukan misi selama 3 tahun pertama mereka, yang sekarang juga menatap medali identitas mereka yang bercahaya cerah. Jelas, sekte langit berbintang telah menyiapkan metode untuk berurusan dengan murid malas yang lalai untuk pergi misi. Terbangun dengan kecemasan, Bai Shochun terbang keluar dari pusat komandonya untuk menemui Bai Lin. Mempertimbangkan peringkatnya saat ini, dia tidak perlu membuat permintaan khusus untuk menemui sang jenderal dan segera berada di tempat di depannya. "Jenderal, selamatkan aku," serunya dengan sedih. Bai Lin telah bermeditasi, tetapi begitu dia mendengar kata-kata Bai Shochun, dia membuka matanya.
Sebelum dia bahkan bisa bertanya tentang situasinya, Bai Sochun memegang medali merah menyala setinggi-tingginya dan menjelaskan. Setelah selesai, dia berdiri di sana menatap Bailin dengan mata lebar dan tatapan yang mengatakan, "Aku bawahanmu, kamu harus membantuku." Sebagian besar bawahan Bailin adalah peminat seumur hidup dari 5 legiun yang telah mendaftar langsung ke Hall of Steel. Karena itu, dia tidak begitu mengenal aturan dan peraturan mengenai orang-orang terpilih yang keluar dari pengadilan dengan api. Selain itu, kalau bukan karena fakta bahwa Bai Shochun telah melakukan pertunjukan yang spektakuler, ketika dia pertama kali tiba, Bailin tidak akan pernah melihat wajahnya. "Baiklah, tenang," kata Bailin, sambil mengeluarkan slip giok yang mengirim beberapa pesan pertanyaan. Setelah menerima informasi yang dia butuhkan, dia perlahan menatap Bai Xiaochun. Gugup Bai Xiaochun berkata, "Jenderal, saya seorang kolonel. Ini tidak akan menjadi masalah besar jika medali itu dihancurkan diri sendiri, bukan?" "Kamu memang seorang kolonel di Flyer Skin," Bailin menjawab. "Tapi kamu wajib militer. Jika Anda seorang jenderal besar, itu mungkin ceritanya berbeda. Tetapi Anda masih harus mengikuti aturan sekte." "Aku seharusnya memikirkan ini sendiri, tapi jangan khawatir. Aku akan membantumu menyelesaikan situasinya." Ini adalah pertama kalinya Bailin melihat Bai Shochun dalam keadaan seperti itu. Jadi dia tersenyum dan segera mulai memanggil jaringan kontaknya untuk mencoba menyelesaikan masalah. Ketika Bai Shochun melihat bahwa Bailin mulai mengirimkan sejumlah besar pesan melalui slip gioknya, dan ingat bagaimana ia memiliki latar belakang yang penting, ia mulai tenang. Namun, setelah sedikit waktu berlalu, kerutan muncul di wajah Bailin. Hati Bai Shochun segera mulai berdebar. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk setengah dupa untuk membakar, ekspresi tidak sedap dipandang bisa dilihat di wajah Bailin. Menyingkirkan slip giok, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Orang-orang yang kembali ke sekte adalah Filistin lengkap, tidak fleksibel sama sekali. Bai Shochun, saya dapat mengurangi persyaratan misi Anda dari 3 menjadi 1. Tetapi Anda masih harus keluar setidaknya sekali. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, itu hanya suatu misi." Bailin sebenarnya merasa agak malu. Dia benar-benar telah mencoba untuk membantu Bai Shochun keluar, tetapi telah membuat begitu banyak permintaan khusus sekte dalam beberapa tahun terakhir yang membuat semuanya menjadi sulit. Adapun penatua yang bertanggung jawab atas misi, dia tidak akan bergerak. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan Bailin selain menawarkan sedikit kenyamanan pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasa ingin menangis, tetapi bisa mengatakan bahwa Bailin sudah melakukan semua yang dia bisa dengan mengurangi persyaratan misi menjadi 1. "Jenderal, aku masuk 10 besar dalam daftar eksekusi Wickland. Orang-orang di luar sana membenci saya sampai mati. Mereka akan membunuhku begitu mereka melihatku. Saya tidak berani melampaui tembok." Bailin berdehem. "Jangan khawatir, lihat. Pakaian penyamaran saja. Keluar, selesaikan misi dan kembali sesegera mungkin. Tidak ada yang akan menyadari bahwa Anda pergi. Hanya kita berdua yang akan mengetahui rahasia itu. Selain itu, meskipun sekte tidak mau mengalah tentang masalah misi, ada cara lain yang bisa aku bantu. Misalnya, aturan mengatakan Anda harus pergi misi, yang berarti bahwa misi tembok besar juga diperhitungkan. Karena Anda seorang kolonel, dengan ini saya memberi Anda wewenang untuk mengirim misi Anda sendiri. Buat saja misi untuk diri Anda sendiri dan pergi mencapainya. Sederhana yang harus Anda lakukan adalah memastikan bahwa itu adalah misi yang cocok untuk tahap Gold Core. Bagaimanapun, semangat sejati di mata pagoda bertanggung jawab untuk menyatakan misi secara resmi selesai. Saya dapat memposting misi saya sendiri, dan lanjutkan salah satu dari itu." Mata Bai Shochun berbinar. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menggenggam tangan untuk memberi hormat dan kemudian pergi. Pada jam paling gelap seseorang, secercah harapan selalu muncul. Bai Shochun bergegas kembali dan penuh semangat ke pusat komandonya. Pikirannya dipenuhi ide.
Begitu dia kembali, dia meminta Zhao Long untuk membawakannya peta area di luar tembok besar. Setelah mempelajari peta untuk sementara waktu, dia menunjuk ke sebuah lembah kecil yang berjarak hampir 5 kilometer. Itu tempatnya. Terlihat sedikit terkejut, Zhao Long mengintip lembah yang tampak biasa dalam setiap aspek dan umumnya merupakan tempat tanpa tanda-tanda kehidupan. Bahkan, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Bai Xiaojun akan menunjukkannya. "Kolonel, apa yang istimewa di lembah itu?" tanya Zhao Long. Melambaikan tangannya dengan cara yang megah, Bai Xiaojun menjawab, "Menurut laporan intelijen yang saya miliki, ada rusa tahap Solhorn jiwa-jiwa awal yang tinggal di lembah itu. Siapapun yang dapat membunuh makhluk itu dan menyerahkan jiwanya akan menerima hadiah kredit pertempuran. Segera kirim misi." "Hah?" kata Zhao Long bingung. Rusa Solhorn adalah binatang asli dari Widland. Tidak hanya tanduk mereka bahan-bahan yang berharga untuk obat-obatan, tetapi mereka juga dapat digunakan sebagai komponen utama untuk membuat busur jiwa. Namun, rusa Solhorn biasanya berkumpul di lokasi di mana ada banyak jiwa pendendam. Mempertimbangkan bahwa lembah yang dimaksud hanya berjarak sekitar 5 kilometer dari tembok besar, pasti tidak ada jiwa di sana, yang berarti bahwa tidak mungkin menemukan rusa di lokasi yang sama. Selain itu, pertempuran terus-menerus terjadi di dekat tembok besar. Jadi bahkan jika rusa kebetulan berakhir di lembah, ia akan segera melarikan diri. Bagaimanapun, rusa tidak bodoh dan pasti tidak akan memiliki tempat berbahaya seperti tembok besar untuk menetap. Yang paling penting, rusa Solhorn tahap awal Nation Seoul hampir tidak pernah ditemukan di luar kedalaman Widland. Setelah sesaat ragu-ragu bingung, Zhao Long memandang Bai Xiaojun dan berkata, "Kolonel, apakah Anda yakin ada rusa di sana? Juga jenderal besar adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk mengirim misi. Kita, dengar, jika aku mengatakan ada rusa di sana, maka ada. Letakkan briefing misi bersama dan kirimkan ke jenderal." Bai Xiaojun melambaikan tangannya dengan acuh. Zhao Long tersenyum kaku, menggenggam tangan dan bertanya, "Baiklah, Tuan. Beberapa banyak penghargaan pertempuran adalah hadiahnya." Bai Xiaojun berdehem dan berkata, "Iya, ini adalah misi yang sangat berbahaya yang akan diisi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Peluang untuk membuatnya hidup kembali akan kecil. Saya kira satu-satunya pilihan adalah mengirim hadiah yang bagus yang sangat baik. Setel pada 100 juta kredit pertempuran." Rahang Zhao Long terjatuh dan dia terengah-engah. Namun, hanya perlu beberapa saat sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, di mana tatapan aneh muncul di matanya. "Oh, benar," kata Bai Xiaojun memberi Zhao Long pandangan yang sangat serius. "Jangan lupa untuk mengingatkan jenderal agar memberitahu saya tepat sebelum dia mengirim misi. Kita pasti tidak bisa membuat orang lain menyambarnya." Zhao Long tersenyum kaku lagi, mengangguk lalu bergegas pergi. Saat ia berjalan, ia tidak iri dengan kemampuan Bai Xiaojun untuk menggelapkan dengan berani. Segera dia mencapai Bailin, di mana dia melaporkan secara resmi dan kemudian memberikan pengarahan misi. Ketika Bailin mengambil selip batu giok dan melihatnya dengan cermat, kemudian melihat bahwa hadiahnya adalah 100 juta kredit pertempuran, matanya melebar dan dia hampir melemparkan selip batu giok ke tanah. Ini adalah perampokan jalan raya. Jika dia ingin kredit pertempuran itu baik-baik saja, tapi dia tidak bisa begitu jelas tentang itu. Seekor rusa jangkrik di lembah 5 kilometer jauhnya dan pada tahap awal Nation Seoul. Dan kemudian dia memiliki keberanian untuk memberikan hadiah 100 juta kredit pertempuran. Bailin tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Namun, mengingat dia tidak bisa meyakinkan sekte untuk membalaskan Bai Xiaojun dari tugas misi, dia tidak bisa begitu saja menolak untuk mengirimkan misi. Setelah berpikir sebentar, dia mengurangi hadiahnya dari 100 juta menjadi 1 juta, kemudian mengirimkannya ke pagoda dari pusat kota. Ini adalah perampokan jalan raya. Jika dia ingin kredit pertempuran, itu baik-baik saja, tapi dia tidak bisa begitu jelas tentang itu. Seekor rusa di lembah jauhnya yang 5 kilometer.
dan tahap Nation Seoul. Dan kemudian dia memiliki keberanian untuk memberikan hadiah 100 juta. Bailin tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Namun mengingat dia tidak bisa meyakinkan sekte untuk membebaskan Bae Shochun dari misi, dia tidak bisa begitu saja menolak mengirimkan misi. Setelah berpikir sebentar, dia mengurangi hadiahnya dari 100 juta menjadi 1 juta dan mengirimkan ke pagoda di pusat kota. Bahkan hadiah 1 juta masih signifikan dan akan cukup bagi seorang prajurit biasa untuk mendapatkan promosi menjadi kapten. Bocah itu mendapat keberuntungan saat ini. Bailin memposting misi dengan sedikit enggan. Lagi pula, mereka itu adalah misi skin flyers, yang berarti bahwa hadiahnya akan datang dari pundi-pundi skin flyers. Meskipun demikian, dia memposting misi, mengirim pesan ke Bae Shochun tepat sebelum dipublikasikan. Segera setelah misi itu muncul dalam daftar di pagoda, hal itu diperhatikan, menyebabkan keributan yang cukup besar. Misi untuk 1 juta kredit pertempuran surga, cepat dapatkan. Apa? Misi apa itu? Itu di lembah 5 km jauhnya. Rusa tahap awal, Solhorn, yang baru lahir. Bagaimana mungkin itu? Saya ingin misi itu. Semua kultivator yang melihat misi langsung mencoba melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Bae Shochun. Dia telah menunggu misi untuk diposting dan juga telah menerima pemberitahuan lanjutan dari Bailin. Hampir segera setelah misi itu muncul, dia menerimanya dan kemudian melangkah pergi di bawah tatapan iri orang-orang di sekitar. Mencoba mencuri misiku ya, pikirnya. Saya adalah orang yang membuat misi. Bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda masih tidak akan menemukan rusa di lembah itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia mengintip ke dalam tasnya dan memegang. Di mana ia kebetulan memiliki beberapa Solhorn yang ia minta sebagai bahan untuk meramu jiwa pil konvergensi. Salah satunya jelas dari rusa tahap Solhorn. Yang harus saya lakukan adalah pergi ke lembah itu dengan medali identitas saya di tangan, lalu kembali dan menjalankan misi. Perasaan yang cukup untuk dapat memanfaatkan kekuatan dan koneksi seorang untuk bisa mendapatkan kredit pertempuran dan dengan cara yang terbuka. Namun, meskipun mereka sangat senang dengan keadaan, dia masih sangat berhati-hati untuk pergi ke luar tembok besar. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan bahwa dia pasti tidak bisa mengambil resiko. Meskipun hanya berjarak 5 km, aku tidak bisa dengan santai pergi sendiri. Saya pasti perlu membawa beberapa orang. Dia benar-benar yakin bahwa ini akan menjadi tindakan terbaik. Meskipun dia tidak yakin apakah masuk akal atau membawa seluruh resimennya yang beranggotakan 1.000 orang. Di sisi lain, membawa terlalu sedikit orang akan terlalu berbahaya. Pada akhirnya, dia menggertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak peduli bagaimana kelihatannya. Keamanan adalah prioritas. Saya membawa 1.000 orang dari mereka. Setelah membuat keputusan, dia dengan cepat memberikan perintah kepada bawahannya, menjelaskan bahwa mereka tidak menyebarkan berita tentang masalah ini. Tidak ada dari mereka yang menanyai Bae Shochun atau apa yang dilakukan. Dia adalah kolonel mereka dan juga telah menyelamatkan seluruh hidup mereka. Karena itu, yang harus dilakukan Bae Shochun hanyalah menunjukkan ke suatu arah dan mereka akan bertarung dengan keganasan haus darah. Itu juga membantu bahwa Bae Shochun selalu memperlakukan mereka dengan adil. Dia bahkan telah menghabiskan kredit pertempurannya sendiri untuk melengkapi mereka dengan banyak baju besi dan item magis. Dia juga telah membagikan banyak pil obat yang dia buat sendiri. Sebagai hasilnya, resimennya lebih siap dan siap untuk berperang daripada kebanyakan yang lain di Red Legion. Setelah beberapa hari persiapan, tiba saatnya untuk pergi misi. Malam itu, bulan tidak terlalu terang dan tanah diselimuti kegelapan. Resimen itu mengenakan penyamaran untuk memudahkan perjalanan mereka ke luar tembok besar dan kemudian bersiap untuk pergi. Semua orang di resimen telah ditempatkan di tembok besar selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan bagaimana penanam jiwa beroperasi. Selanjutnya,
Mereka semua berkenalan dengan tanah yang berbatasan dengan Great Wall City. Dengan menyamar sebagai penanam jiwa, lengkap dengan beberapa jiwa pendendam yang dipajang, mereka pasti akan kurang terlihat di luar. Satu-satunya cara penyamaran mereka akan ditembus adalah jika beberapa ahli yang sangat kuat datang, atau jika mereka dipaksa untuk menggunakan kemampuan surgawi yang membutuhkannya kekuatan spiritual. Setelah semua dan sedikit perbedaan mendasar antara kultivator biasa dengan pembangun jiwa, perbedaan utama adalah bahwa yang pertama menggunakan energi spiritual, sedangkan yang kedua menggunakan kekuatan jiwa. Ribuan anggota resimen tidak keluar dalam formasi pertempuran, sebaliknya mereka berpencar dan keluar satu persatu. Namun, yang diperlukan hanyalah sepatah kata dari Bai Shochun, dan mereka semua akan bersatu kembali. Setelah membuat semua pengaturan untuk kebawahannya, Bai Shochun dengan gugup mengenakan penyamarannya sendiri, lalu menggertakkan gigi dan keluar dari tembok. Di luar, dia mengulurkan tangan untuk merasakan wajahnya dan menyadari bahwa dia masih merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, ia menepuk-nepuk tas pegangannya untuk menghasilkan seember besar air yang penuh sampai penuh dengan air sungai Heavenspan. Di dalam air itu ada topeng semi-transparan yang terbuat dari daging, topeng yang sama yang didapatkan di Yezang Peneru. Topeng itu bisa mengubah penampilan dan aura seseorang, dan bahkan fluktuasi kekuatan hidup seseorang. Ada beberapa hal misterius tentang topeng ini, tetapi saat ini aku benar-benar harus menyembunyikan penampilan dan aura. Aku perlu memanfaatkan momen ini. Pergi ke lembah, kembali dan semuanya akan berakhir. Selain itu bukan berarti aku akan bertemu pasukan Widland di lembah kecil 5 km dari tembok besar. Seharusnya tidak terlalu berbahaya. Dengan itu dia mengambil topeng dari air sungai Heavenspan dan menaruhnya di wajahnya. Seketika penampilannya berubah. Dia bukan lagi seorang pemuda, melainkan seorang pemelihara jiwa setengah baya yang berwajah pucat. Selain itu, fluktuasi kekuatan spiritualnya lenyap, digantikan oleh kekuatan jiwa yang kuat dan beriak. Pada saat ini, dia tampak persis seperti seorang penanam jiwa. Hanya pada titik inilah dia akhirnya mulai merasa nyaman dan mulai melaju cepat melintasi daratan di bawah kegelapan malam. Cahaya bulan mulai memudar, memungkinkan untuk melihat bayangan yang dilemparkan oleh batu-batu besar. Jiwa kesepian sesekali bisa dilihat melayang di udara, dan sesekali binatang pemakan bangkai akan mengangkat kepalanya untuk melihat. Saat itu larut malam, dan bulan redup memancarkan cahaya pucat dan terfragmentasi di atas tanah. Ditambah dengan awan yang tambal suram, itu membuat semuanya suram dan sulit dilihat. Teriakan sekali lagi berbagai binatang buas bisa didengar, bersama dengan ratapan jiwa-jiwa kesepian yang melayang ke sana kemari. Ini bukan pertama kalinya Bai Shochun di luar tembok besar, tetapi terakhir kali dia berada di tengah pertempuran, sedangkan kali ini dia keluar sendirian, dan itu menakutkan. Lagi pula, meskipun berada di lingkaran formasi inti, dia masih agak curiga terhadap hantu dan jiwa. Dia tidak takut pada mereka seperti di masa lalu, terutama karena tahun-tahun bertugas di tembok besar dan pemahaman yang lebih dalam tentang Widland. Meskipun dia belum melihat segala yang harus dia lihat di dunia, dia sudah cukup melihat bahwa dia tidak takut pada hantu. Saat ia melaju sepanjang malam, tidak mungkin untuk tidak melihat kerangka raksasa buas mencuat dari tanah. Sambil mendesah, dia berpikir, seluruh alasan saya memulai kultivasi abadi adalah karena saya ingin hidup selamanya. Siapa yang pernah berpikir bahwa jalan saya akan membawa saya ke tempat seperti ini? Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan merenungkan bagaimana nasib suka menyeret orang ke segala macam jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin tidak pernah mereka tuju untuk berjalan. Saat berlalu dan dia menjernihkan pikirannya, diari pikiran-pikiran semacam itu dan fokus untuk berhati-hati. Dia bahkan melambat sedikit. Pada titik ini dia berada sekitar 3 atau 4 kilometer jauhnya dari tembok besar dan semakin banyak jiwa yang terlihat. Meskipun jumlah jiwa tidak seberapa dibandingkan dengan gelombang jiwa yang akan mengisi daerah selama pertempuran,
masih ada cukup banyak dari mereka yang Bai Shochun harus ekstra hati-hati. Sebagian besar jiwa yang sendirian bukan terbentuk humanoid tetapi adalah bola kabut yang berdenyut dingin. Kadang-kadang mereka berkumpul bersama menjadi binatang buas atau roh jahat yang kemudian menerkam hewan pemakan bangkai di daerah itu. Beberapa jiwa akan menggali ke dalam mayat-mayat yang tergeletak di tanah seolah-olah berusaha untuk memilikinya. Namun, sebagian besar mayat di daerah itu terlalu tua dan kaku sehingga upaya seperti itu tidak membuahkan hasil. Saat Bai Shochun bergerak maju, dia berhati-hati untuk memberikan jiwa yang dia lihat tempat tidur yang luas. Bukannya dia tidak bisa menangani mereka dalam perkelahian, melainkan bahwa tidak perlu melakukannya. Jumlah mereka terlalu sedikit dan kualitas mereka terlalu rendah untuk diperhatikan. Selain itu, jika perkelahian terjadi, itu bisa menarik perhatian dan mungkin menyebabkan masalah lain. Jika ada cukup banyak jiwa sehingga layak untuk menyerang dan mengumpulkan mereka, dia mungkin sudah memikirkannya, tetapi saat ini untuk tidak akan sia-sia. Akhirnya ketika dia hanya berjalan sekitar setengah kilometer dari lembah kecil dan menjadi tujuannya, matanya mulai bersinar ketika dia mendongak ke depan. Jumlah jiwa yang cukup besar dari apa yang dilihatnya. Ada lebih dari 1.000 jiwa acak yang terbang, kadang-kadang mengeluarkan teriakan nyaring. Biasanya tidak ada banyak jiwa di daerah ini. Namun, karena pil konvergensi jiwa Bai Shochun, banyak jiwa di pasukan menyerang telah melarikan diri dan tersebar untuk berkumpul di tempat-tempat seperti ini. Lebih dari 1.000 jiwa akan menjadi kredit pertempuran yang bagus. Mulai sedikit bersemangat, dia beringsut maju lalu mengeluarkan pil konvergensi jiwa dengan cepat menonaktifkan efek ledakan dan melemparkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Pil itu menjadi seberkas cahaya terang yang mendarat tepat di tengah kawanan jiwa, di mana ia hancur, melepaskan kekuatan gravitasi yang dengan cepat menyedot lebih dari 1.000 jiwa. Kemudian Bai Shochun bergegas, meraih bola jiwa dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam tasnya. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan bahwa dia tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, dia berjalan menuju lembah. Saat ia memasuki lembah, dia menyadari bahwa ada beberapa ratus jiwa di dalamnya dan kegembiraan muncul. Siapa yang mengira aku akan mendapatkan sedikit keuntungan ekstra dari usaha kecil ini? Pada saat ini, dia senang dengan betapa beruntungnya dia dan betapa mulusnya keadaan. Setelah menirik lembah sekali lagi, dia mengeluarkan pil konvergensi jiwa lain dan baru saja bersiap untuk membuangnya ketika tiba-tiba jantungnya bergetar. Matanya berbinar penuh kewaspadaan. Dia menoleh untuk melihat ke balik bahunya. Di belakangnya awan kabut merah mengepul keluar dari tanah. Namun, sepertinya tidak melihat Bai Shochun dan terbang melewati lembah. Kabut merah itu adalah jiwa yang ketika memasuki lembah mengambil bentuk kepala burung ganas yang kemudian mulai menyerang dan memakan jiwa-jiwa lain di lembah. Ini pada tingkat Nation Shaol, Bai Shochun berseru pada dirinya sendiri. Saat jiwa yang dimaksud menyerang dan memakan jiwa-jiwa lain, warna merahnya semakin cerah menyebabkan Bai Shochun menjilat bibirnya. Jiwa-jiwa pada tingkat itu tidak sama berharganya dengan jiwa-jiwa para dewa binatang buas, tetapi masih bernilai cukup banyak untuk pertempuran. Namun, Bai Shochun masih agak ragu-ragu. Berbicara secara logis, jiwa itu seharusnya menyerangku lebih dulu. Kenapa tidak? Mungkin dia tidak bisa melihatku. Sesuatu tentang situasi tampak sangat aneh. Jadi dia dengan hati-hati mengambil beberapa langkah ke depan ke lembah. Namun, tidak ada satu jiwa pun di lembah yang melihat ke arahnya. Bahkan beberapa dari mereka bahkan terbang melewatinya ketika mereka berusaha melarikan diri dari jiwa tingkat Nation Shaol tersebut. Mereka benar-benar tidak melihatku, pikirnya. Keduanya terkejut dan berani. Dia bergegas jauh ke lembah melihat jiwa-jiwa yang terbang kemana-mana. Matanya bersinar lebih cerah saat itu. Akhirnya dia mengelurkan tangan, meraih salah satu jiwa yang lewat dan melemparkannya ke dalam tasnya. Bahkan level jiwa Crimson yang baru lahir tampaknya memperhatikan dia dan hanya berkeliling menyerang jiwa-jiwa lain.
Tak lama, hampir tidak ada jiwa yang tersisa selain yang merah. Dan pada saat itu Bai Shochun sepenuhnya yakin bahwa jiwa-jiwa itu tidak bisa melihatnya. Jantung berdebar kencang, dia mengelurkan tangan dan merasakan wajahnya untuk memastikan bahwa dia memakai topengnya. Terakhir kali aku berada di medan perang, jiwa-jiwa pasti bisa melihatku. Tapi kali ini mereka tidak bisa. Pasti begitu. Karena topeng ini. Lalu, dengan sangat hati-hati, dia melepaskan topeng itu. Begitu ia meninggalkan wajahnya, jiwa merah itu tiba-tiba menggigil dan berbalik untuk menatap lurus ke arahnya. Kemudian ia membuka mulut, tampaknya bersiap untuk menjerit dan menerkamnya. Namun, sebelum itu bisa membuat keributan, Bai Shochun dengan cepat mengenakan topeng kembali. Jiwa merah tua itu tampak terkejut, tetapi dengan cepat menutup mulutnya dan kemudian mulai mencari di sekitar lembah. Tampaknya mencari jejak siapapun yang baru saja dilihatnya. Begitu ia meninggalkan wajahnya, jiwa merah itu tiba-tiba menggigil dan berbalik untuk menatap lurus ke arahnya. Kemudian ia membuka mulutnya, tampaknya bersiap untuk menerkam. Namun sebelum itu bisa membuat keributan, Bai Shochun dengan cepat mengenakan topeng kembali. Jiwa merah tua itu tampak terkejut dan dengan cepat menutup mulutnya, kemudian mulai mencari di lembah. Tampaknya mencari jejak orang yang dilihatnya. Melihat semua ini terjadi menyebabkan kegembiraan Bai Shochun tumbuh. Tambang emas apa? Aku tidak percaya topeng itu bisa melakukan ini juga. Untung saya tidak menyingkirkannya saat itu. Dengan itu, dia berjalan ke jiwa Crimson yang bingung. Dan sebelum itu bahkan menyadari apa yang terjadi, mengulurkan dengan kecepatan seperti kilat, meraihnya, dan melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Oke, topeng ini seperti harta yang berharga untuk mengumpulkan jiwa. Jika saya menggunakan dengan pil konvergensi jiwa saya seharusnya bisa mendapatkan kredit pertempuran yang cukup untuk menjadi seorang jenderal besar dalam waktu singkat. Semakin dia memikirkan prospek, semakin bersemangat dia. Dia dengan cepat berjalan di sepanjang lembah untuk memastikan bahwa misinya dapat dianggap telah selesai. Lalu melihat ke atas untuk melihat bahwa fajar sudah dekat. Berjalan keluar dari lembah, dia memutuskan bahwa karena dia tidak dilihat oleh jiwa, dan juga memiliki sekitar 1000 bawahan membayangi dirinya, bahwa dia sebenarnya dalam posisi yang sangat aman, kecuali jika sekelompok besar orang liar muncul tiba-tiba dan tidak benar-benar dalam bahaya yang sama. Setelah mencapai titik ini, dalam pemikirannya ia membuat keputusan. Aku sangat disayangkan untuk kembali sekarang, karena aku sudah di luar tembok. Aku mungkin juga mengambil waktu untuk mengumpulkan beberapa